Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada pagi yang sejuk ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan berbagi praktek baik budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ogan Ilir. Tanpa semoga salawat dan salam tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta umatnya setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Indrayana Utara, saya mewakili. Yang kami hormati Bapak-bapak calon guru penggerak SMK Negeri 1 Indrayana Utara, yang kami hormati juga rekan-rekan guru SMK Negeri 1 Indrayana Utara. Mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Hadirin duduk tunggu. Acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Imam SPC dimohon berkenan dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan alim, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hawwin qulubana samsi ka'abana abada. Allahumma ya man nuru ismihi ashiruhu bika fi amrina ayunina akhiri makruh asyi mu'abba bika fadahu bika sehat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara calon guru penggerak, yaitu ingin mendiseminasikan budaya positif
bagi kawan-kawan kami yang ada di SMK Negeri 1 Hidayah Utara. Kami mohon pada Allah, ya Allah, berikanlah kami fiqih, berikanlah kami kecerdasan, tapi berusaha untuk merealisasikannya di sekolah kami tadi. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi ajli ya rabbana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu SPG yang telah memberikan. Selanjutnya sambutan Kepala SMK Negeri 1 Hidayah Utara sekaligus membuka kegiatan berbagi praktik baik budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ogan Ilir. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Ahmad Ahan kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat serta ridhonya kegiatan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik insyaallah sampai akhir. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita peroleh pada hari ini dari rekan-rekan kita yang merupakan guru penggerak dapat kita pahami, kita aplikasikan di lingkungan sekolah kita ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita tentunya mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan pagi ini. Itu artinya kita juga bersinergi bersama rekan-rekan kita guru penggerak sehingga kita bisa berbagi apalagi yang hal-hal yang baik hari ini. Kami mengucapkan juga selamat kepada Pak Imron, Pak Dimas, Pak Budi telah berhasil dalam seleksi guru penggerak dan sudah mulai dalam artian mensosialisasikan dan membagikan hal-hal yang baik dari apa yang mereka peroleh selama pelatihan guru penggerak. Kita juga berharap para rekan-rekan lain bisa ikut menjadi guru penggerak. Kalau salah Rudi sudah lulus jadi guru penggerak. Saya gagal di wawancara waktu itu. Kemudian mudah-mudahan ini mau ikut lagi, maju mundur itu. Banyaknya yang nak digawin bercanda siapa ya. banyak tak digawin gitu kan. 6 bulan betul-betul. Tapi mudah-mudahan rekan-rekan ini akan selesai sampai akhir dan menjadi guru penggerak dan disusul dengan teman-teman yang lain. Saya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk membuka acara kita pada hari ini. Marilah kita ucapkan basmalah. Dengan ini kami buka kegiatan budaya profesi dari calon guru penggerak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ahmad Ahlan SPG yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan berbagi praktek baik pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya tibalah saatnya kita memasuki kegiatan inti, yaitu berbagi praktek baik
positif dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ogan Ilir. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Budi Hartono SPD, Bapak Dimas Arif Nugroho MPD, dan Bapak Imron SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Harus semangat ya, ibu-ibu, bapak, ibu, karena di sini dominan oleh ibu-ibunya. Ibu-ibu harus maju. Semangat pagi. Nah, alhamdulillah ada semangat. Gimana Pak Budi, udah siap? Belum ya? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bersama-sama dalam ruangan workshop kita, workshop SMK Negeri 1 Indrajaya dalam rangka pengibasan budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4. Semoga nanti ke depannya apa yang kami sampaikan di sini bukan berarti kami menggurui ataupun sok-sokan seperti itu, tapi adalah sebuah tuntutan sekaligus bagian dari materi kami yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu, dan kemudian nanti kami juga meminta untuk kita sama-sama sharing dan kita mencari solusi jalan keluar yang lebih baik lagi. Pada Pak Imron saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ganti sopir dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sesungguhnya yang melatar belakangi adanya budaya positif itu adalah keinginan dari anak-anak kita agar mereka merasakan kenyamanan dan rasa aman dalam menuntut ilmu di sekolah kita. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, adakah rasa aman dan nyaman itu sudah dirasakan oleh mereka? Itu perlu survei lebih jauh dan mendalam. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya akan mencoba berbagi. Dalam hal ini saya bukan menggurui, tapi ingin berkolaborasi, istilahnya meminta nanti timbal baliknya dari Bapak Ibu, bagaimana baiknya budaya positif itu dapat kita terapkan di sekolah kita. Tadi seperti telah disampaikan oleh Pak Budi bahwasanya kita sebagai seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Di antaranya ada sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai apa lagi tadi, Mbak Zeni atau Pak Peter, apa lagi tadi? 5 kontrol kita sebagai guru, ada penghukum, sebagai teman, pembuat rasa salah, kemudian pemantau ya, kemudian pemantau. Ngomong-ngomong ini kena kamera tidak ya? Kena kamera ya kawas. Kemudian yang terakhir adalah sebagai seorang manajer. Bagaimana kita seorang guru harus bisa ke depannya nanti abad 21 ini menjadi seorang manajer bagi anak-anak kita. Bagaimana seorang manajer itu? Ada yang tahu? Mungkin yang di belakang Ibu Ani atau Pak Widi yang tahu posisi kita sebagai manajer itu bagaimana, saudara? Kalau penghukum kan jelas, kita menghukum anak-anak murid kita atas kesalahan yang mereka perbuat. Nah, sekarang kita dituntut untuk menjadi seorang manajer. Saya minta tolong satu Ibu untuk memberikan apa? Ya boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menurut saya guru sebagai seorang manajer ya. Jadi kalau konsepnya mungkin sama kayak manajer artis. Jadi kita tuh menemukan bakat siswa itu di mana. Ibaratnya minat dan bakat siswa itu kemana kan kayak itu. Dan setelah itu baru bisa kita arahkan siswa itu mau kemana. Ibaratnya walau dia nggak pinter matematika, tahu dia pinter olahraga, bisa kita arahkan untuk ikut lomba di bidang olahraga seperti itu Pak. Baik, super sekali. Sangat super sekali. Artinya seperti seorang artis, jadi Pak mengatur jalannya jam tayangnya mungkin ya. Mungkin ada satu lagi dari Bapak-bapak. Manajer Pak ya. Manajer ini mungkin berasal dari kata manage, mengatur Pak. Jadi bagaimana kita seorang guru ini mengatur siswa kita ini biar nyaman, aman, itu tadi Pak. Seperti itu. Jadi menemukan karakter siswa kita ini, oh ini dia ini nyamannya seperti ini. Oh yang si A ini mungkin dia nyamannya dalam posisi seperti ini. Jadi mengatur sama seperti mungkin manajer perusahaan, bagaimana dia mengatur kekompakan agar usahanya tadi tetap maju dan tetap nomor satu. Seperti itu Pak. Baik Pak Meza. Nah, jadi posisi seorang manajer itu seperti perusahaan, yaitu mengatur. Namun di dalam sebuah sekolah atau posisi kita sebagai seorang guru, itu posisi seorang manajer itu adalah ini, yaitu mempersilahkan murid apabila murid itu berbuat salah, jadi kita mencari solusinya secara bersama-sama. Oke, kita lanjut ke topik kita, yaitu yang bagian saya ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu sesungguhnya banyak sekali. Namun di dalam hal ini kita akan mencoba mengambilnya 5 saja. Di antaranya ialah kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Kita lihat satu persatu. Ini yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, makan, minum, dan sandang. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, semuanya sudah punya rumah apa belum? Kalau belum, artinya sekarang ayo kita ramai-ramai mengambil rumah, supaya dalam proses pembelajaran kita di sekolah nanti kita tidak memikirkan lagi di mana tempat kita tinggal, jadi merasa aman. Kemudian ada lagi rasa kesehatan. Kalau kita sakit, itu kita tidak akan bisa untuk berangkat ke sekolah, kerja, atau mengajar. Kemudian ada lagi kebutuhan makan dan minum, sandang dan pangan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Jadi kita ini atau murid-murid kita itu sebenarnya membutuhkan kasih sayang dari kita sebagai gurunya. Kalau mereka kurang kasih sayang dari kita, kemungkinan akan timbul perilaku-perilaku yang tidak baik atau yang negatif. Ini juga terkadang yang menyebabkan anak-anak kita membutuhkan perhatian yang lebih, sehingga akibat kelebihan perhatian itu macam-macam tingkah laku mereka. Ada contoh di sini. Nah ini kebutuhan akan kesehatan, namun salah penempatannya. Ya, tidur itu kan
mengakibatkan tubuh kita ini kurang fit. Sehingga dalam menjalankan proses pembelajaran itu nantinya kurang dapat mengikuti. Nah ini salah satunya ini tidur, betul ini untuk kesehatan. Namun salah dalam penempatannya. Tidur di kelas. Nah ini kebutuhan kasih sayang ini. Ini kurang kasih sayang yang kayak gini. Ya Bapak Ibu ya. Nih. Aduh, butuh perhatian. Kemudian kita lanjut lagi. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan. Anak-anak kalau terlalu dikekang akan mengakibatkan kurangnya inovasi pada diri mereka. Jadi sedapat mungkin kita harus bisa membebaskan mereka untuk menyampaikan minat dan bakat mereka. Silakan mereka berinovasi sendiri-sendiri. Kita hanya mengawasi saja. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Healing. Ini ada yang suka healing Bapak Ibu. Ini harus kita lakukan. Healing. Jalan-jalan. Kalau masih bisa tertawa, artinya itu isi kantongnya masih banyak ya. Tertawa pun kita harus lepas, jangan ditahan-tahan. Tertawa lalu lepas. Oke ya. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan ini yaitu berhubungan dengan pengakuan akan kemampuan mereka. Jadi kita harus bisa sekali-sekali memberikan reward, pengakuan. Contohnya seperti waktu acara apa kemarin, Ibu sih? Kita memberikan hadiah di hari guru. Jadi seluruh kegiatan siswa itu kita beri penilaian, kemudian kita beri reward yang baik pada mereka. Oke, kita lanjut. Kita ini restitusi. Kita akan lanjut kepada keyakinan kelas. Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang sudah memberikan atau membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan di antara kita dengan anak-anak kita yang baik-baik, yang positif. Contohnya, ya, tidak boleh terlambat datang ke kelas. Terus keyakinan kelas ini beda dengan peraturan sekolah. Keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama dengan anak-anak kita di dalam kelas. Tidak boleh berbuat jajan di kantin di saat jam pembelajaran saya, misalnya kan? Kalau seandainya ada yang keluar di saat jam pembelajaran saya, maka kita akan adakan kesepakatan di antara anak-anak kita. Itu contoh. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah artinya adanya kesepakatan antara kita sebagai guru dengan keyakinan kita terhadap sekolah itu. Bukan peraturan sekolah, tapi keyakinan kita, kesepakatan kita. Contoh, misal setiap pagi harus berdiri di depan jam 7.15 untuk menyambut anak-anak kita datang ke sekolah. Nah, sekarang kita coba untuk mengeluarkan ide-ide baik. Bapak Ibu, silakan nanti ditulis di
kertas ini kesepakatan apa yang harus kita buat, yang harus kita sepakati di semester genap ini. Oke Bapak Ibu ya, kita coba ya. Oke. Silakan Bapak Ibu buat kesepakatannya, misalnya saya harus setiap hari Senin ikut upacara bendera agar mendapat reward dari sekolah, yaitu mendapatkan bubur kacang hijau, misalnya seperti itu. Ya, tapi jangan ada yang minta naikkan honornya ya, itu bukan kesepakatan namanya. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Jadi kesepakatannya adalah yang baik-baik, bukan yang buruk. Tidak boleh nanti kesepakatannya, ayo kita minggat ramai-ramai. Selagi ibu kepala sekolah tidak ada, itu bukan kesepakatan namanya. Itu tidak boleh. Jadi kesepakatan itu adalah hal yang positif. Ada guru. Guru. Kalau di kelas kan misalnya kita harus menjaga kelas kita agar tetap bersih hingga sampai pulang. Sekarang kita kesepakatan kita sebagai guru apa misalnya harus ada makan bersama setiap hari Jumat, atau setiap guru harus membawa 1 kaleng beras setiap hari. Kan kalau kita makan di luar terus nanti dompet kita kan kosong. Salah satunya Kan ada ibu. Imran, izin Pak. Dari luar konteks. Buku pikir gimana? Buku pikir. Ada mulai izin dijemput orang tua gitu dulu ya. Ya, ada yang mau bertanya? Monggo silakan yang mau bertanya. Bapak Ibu jangan ragu-ragu ya buat kesepakatan kelasnya. Ini untuk kita bersama. Sekolah, kesepakatan sekolah. Misalnya guru kalau datangnya terlambat 15 menit itu dikasih apa? Kalau yang datangnya lebih dulu dari 15 menit apa? Sama-sama kita. Atau kesepakatannya setiap
setiap tanggal 12 Februari karena ulang tahun saya, servis gratis di UP, gratis, tapi olinya dibayar. Jasanya gratis, ya nggak apa-apa. Tapi setiap tanggal 12 Februari, tahu sekali. Hasil 5 bungkus sama apa ya? Kalau sudah saya kumpulkan ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas. Jadi anak kalau dia sama aja kita kalau yang apa? Iya. Boleh, ini ada kesepakatan dari Ibu Albar terhadap kelasnya kelas 12 TKR TKJ 3 itu seandainya ada yang terlambat tidak masuk kelas Alfa, mereka harus membayar dam 5.000. Itu gunanya untuk mengisi kas kelas. Ya, kalau sakit di situ paling bawa makanan betul. Adakah Bapak Ibu yang sudah melakukan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas di kelasnya? Sudah, Ibu Agi sudah. Kita coba Ibu Agi untuk berbagi pengalaman bagaimana kesepakatan kelas di kelasnya. Untuk kita baru pertama kali untuk mendengar mengenai keyakinan kelas ini Pak ya. Cuman kalau kita setelah lagi ke belakang ketika kita berada di kelas, itu pasti kita sudah menerapkan beberapa kesepakatan walaupun itu secara tidak langsung, gitu Pak ya. Jadi beberapa contoh yang mungkin sudah disebutkan sebelumnya juga itu mengenai kehadiran kelas, terutama ketika jam pelajaran dijeda sama waktu istirahat, gitu Pak ya. Jadi ada beberapa waktu ketika pertama kali masuk mereka itu seperti menghambat-hambatkan diri masuk kelas, gitu. Jadi berlama-lama di kantin, gitu. Jadi beberapa waktu saya pernah menerapkan kesepakatan untuk meminimalisir keterlambatan itu Pak. Jadi dengan ukuran di awal. Ibu Agi sudah berbagi praktik baik di kelasnya dengan cara menegur anak-anaknya yang terlambat datang ke kelasnya. Ada lagi Bapak Ibu yang sudah menerapkan keyakinan kelasnya di kelasnya? Ya, ini nampaknya sudah terkumpul. Mana tadi Mas? Ya. Saya pilih acak atau pilih satu-satu. Yang mana? Nah, ini dari buku, yaitu kesepakatan sekolah kita menyambut siswa. Guru datang di gerbang jam 7:10 dengan senyum dan sabar. Cemberut, tidak boleh, harus senyum. Kalau cemberut nanti ketahuan. Ya banyak utang, bisa jadi itu. Artinya kebutuhan dasar tadi tidak terpenuhi. Jadi baiknya sebelum kita melangkah ke sekolah, lepaskanlah segala persoalan pribadi yang menempel di hati kita, sehingga
kita akan dapat lebih fokus atau lebih memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita tanpa mengingat lagi apa-apa yang ada di belakangku, kredit saya rumah, ini udah sering bulan ini belum dibayar. Kalau ini terbawa-bawa ke sekolah nanti berdampak pada anak-anak kita, sehingga pembelajaran yang kita berikan tidak akan terpenuhi. Oke ya Bapak Ibu, setuju ya kalau kita datang jam 7.30 di sekolah ini menyambut anak-anak kita di gerbang? Setuju? Setuju dengan 10? Setuju? 7 dengan 10? Aduh. Ini kita sudah abad 21 Bapak Ibu. Kita bukan lagi di abad 20 yang tugas kita hanya mengajar anak-anak kita. Jadi di abad 21 ini kita harus bisa menjadikan tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Oh, gurunya saja sudah di sekolah datang jam 6.30 misalnya kan. Jadi apa kata anak-anak kita kalau seandainya kita nanti datangnya jam 8.30? Oke, yang sepakat ya? Jam 7 lewat 10 kita sudah di gerbang. Saya tunggu besok di sana. Oke. Ini ada lagi harapan saya untuk sekolah. Semoga semua warga sekolah ini harapan keyakinan, ada keyakinan. Setiap Jumat guru wajib membawa makanan untuk berbagi sesama guru. Boleh, makanan yang baik-baik. Oke. Ini guru yang datang yang sering datang terlambat dimutasi ke Palembang. Wah, ini nampaknya bukan kesepakatan ini. Ini sepertinya apa? Keinginan yang terpendam, keinginan yang tersembunyi. Untuk ibu ada di situ. Itu kepala sekolah tidak boleh merekomendasikan untuk pindah, tapi itu nanti kita tanya saja lah sama ibu. Kok ibunya ada sini? Ibu minta tolong untuk dijawab. Mungkin nanti ada unek-unek yang tertahan dari rekan-rekan kita kalau tidak ada jawaban. Kalau surat dari dinas, kepala sekolah tidak boleh merekomendasikan untuk gurunya pindah. Tetapi kalau seandainya bapak ibu ingin pindah atau alasan apa, silakan urus sendiri. Kemudian nanti silakan lampirkan format S1 S2. S1 S2 itu adalah kebutuhan guru, apakah gurunya cukup atau lebih, dari situ orang bisa lihat. Tapi kalau untuk surat rekomendasi itu dari kemarin memang tidak diizinkan kepala sekolah mengeluarkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu jawabannya. Pindah rumah boleh, tapi kalau pindah kerja nggak boleh. Jadi sudah apa? Itu ya. Oke, kita baca lagi yang selanjutnya. Kesepakatan yang harus kita penuhi di sekolah kita. Karena kita belajarnya full sampai sore, maka sekolah seyogyanya menyediakan fasilitas makan siang dari sekolah dengan ketentuan bayar 10.000 per orang. Gitu ya. Ini contoh kesepakatan yang mungkin bisa terrealisasi atau tidak, nanti kita sampaikan kembali ya. Oke. Ini. Oke Bapak Ibu ya. Sebenarnya Bapak Ibu kita
memiliki keyakinan keras di antara anak-anak kita, sehingga proses daripada mendisiplinkan kemudian menerapkan budaya positif itu dapat terrealisasi dengan anak-anak kita. Jadi kedepannya mari kita bersama-sama membuat keyakinan kelas dengan anak-anak kita. Oke Bapak Ibu ya, mungkin itu dari saya. Kalau ada kata-kata yang menusuk di hati saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah kita demi kemajuan dan demi kita menuai apa yang kita tanam hari ini di 20 tahun yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mau mengajukan solusi, kami persilakan. Beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Mahamin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Yang pertama terima kasih sudah mengadakan kegiatan ini untuk kebaikan sekolah kita. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan apa-apa yang sudah kita dapatkan. Kalau tidak banyak sedikit jadilah, kalau bisa banyak. Yang di sini akan kami tanyakan dari restitusi tadi ya, dari mulai pemhukum sampai manajer tadi. Kalau kita perhatikan sebagai manajer lah yang paling baik, manfaatnya baik bagi kita maupun bagi siswa kita atau bagi siapa saja yang kita restitusi. Nah dalam hal ini tadi kami mendengar bahwa yang kita utamakan dulu itu bagaimana? Apakah melihat situasi yang mana harus kita terapkan, atau kita mutlak harus sebagai manajer dulu baru tindakan lain yang kita lakukan, atau bisa kita terapkan beberapa restitusi kepada seseorang yang melakukan suatu pelanggaran. Mungkin itu pertanyaannya. Kita jawabannya akan ucapkan terima kasih. Kita tampung dulu, kita masih jauh. Baik Pak Brahim, saya ingin menambahkan sedikit ya. Ciri-ciri daripada restitusi itu adalah yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana kita memaknai kesalahan itu adalah sebagai suatu pembelajaran, sehingga anak-anak kita dapat belajar dari masalah yang mereka timbulkan agar dapat berbuat ke lebih yang baik. Kemudian restitusi adalah sebuah tawaran, bukan kita paksakan kepada anak-anak kita. Jadi kita berikan tawaran kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah untuk menuntun, melihat ke dalam diri mereka apa sesungguhnya yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan tersebut. Apakah ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi atau apa yang menjadi dasar dari permasalahan itu. Kemudian yang kelima adalah berfokus pada tindakan. Kemudian yang keenam adalah kita mencari solusi, bukan mendukung anak-anak kita. Mungkin sehingga nantinya setelah restitusi ini anak-anak kita dapat kembali kepada kelompoknya dengan perasaan yang nyaman, kembali lagi ke ke awal mereka, jadi tidak terbebani dengan masalah yang mereka hadapi. Itu Pak. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Budi.
Budi dan Pak Imron. Bagaimana Pak Muhammad? Bisa nambah sedikit lagi Pak? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dimas. Cukup menarik materi yang telah disampaikan. Ini sekedar komunikasi saja. Kita ambil contoh pelaksanaan upacara. Jadi itu berbagai hal sudah kami lakukan, tapi kami itu tidak mengerti masuk kelompok yang mana. Tapi yang lebih efektif kalau spontanitas seperti upacara itu biasanya kita lakukan hukuman. Misal upacara-upacara sebelumnya kami mencoba mengingatkan kepada anak bahwa upacara ini penting untuk untuk cinta tanah air dan lain-lain sebagainya. Tapi kenyataannya pada saat upacara masih banyak siswa yang tidak tertib, ada hal-hal yang lain. Nah, ada lagi pernah juga kami terapkan seperti yang Senin kemarin, misalnya di halaman berbaris, kita adakan hitungan. Kemudian siapa yang tidak tertib pas kami memimpin sekelas, silakan tidak ikut upacara kebersihan. Nah, itu jauh lebih efektif dan dia memang diam, betul-betul diam. Kalau kita kasihkan pengertian saja masih ada saja yang ngomong. Tapi dengan kita tindakan satu kelas yang akan mendapatkan hukuman, mereka sangat tertib. Senin kemarin cukup bagus kan. Nah, jadi dalam hal ini dalam hal yang jangkanya cukup panjang untuk pembinaan, barangkali kami tetap memakai restitusi yang sebagai manajer tadi, ambil pemantauan berjalan, dan jika dibutuhkan perubahan yang spontan seperti tadi, barangkali kami tetap memakai yang sifatnya hukuman. Ya, karena kita mau cepat hasilnya begitu, walaupun hasilnya itu tidak permanen. Karena dibutuhkan hanya sesaat saat upacara misalnya. Nah, untuk yang kendala kami hadapi sekarang ini mengenai ketertiban pakaian. Sudah diingatkan, sudah bagaimana, masih ada juga siswa yang belum pakai lambang, masih ada juga siswa yang kesepakatan dengan tata tertib kita pakai sepatu hitam, ternyata masih juga. Itu sudah kita secara hukuman secara yang lain-lainnya sudah kita terapkan, tapi masih juga ya barangkali masih ada sisa-sisa yang perlu diamankan oleh kawan-kawan semuanya sehingga kita dapat bersama sehingga suatu saat sekolah kita ini betul-betul tertib. Karena dalam penilaian akreditasi kemarin kami baca itu kalau betul-betul orangnya datang mensurvei kita, itu dilihatnya dari segi pakaian. Apakah pakaiannya betul-betul seragam, apakah tidak seragam, itu bisa langsung dipantaunya. Artinya kedisiplinan dalam penampilan ini, baik dari rambut, pakaian, dan sepatu sangat penting di sekolah kita. Itu adalah cerminan pribadi sekolah kita dengan pandangan orang lain. Nah, apalagi sekolah kita ini sering dikunjungi orang luar, baik itu MKKS ataupun kegiatan-kegiatan lain. Nah, sehingga jika orang melihat siswanya saja misalnya tidak seragam atau ada hal-hal yang mencolok, satu orang saja atau beberapa orang, nah itu sudah mencerminkan sekolah kita itu menurut penilaian kami. Nah, jadi itu mungkin untuk ke depan ya barangkali dengan event yang sangat tepat ini mari kita sama-sama untuk peduli terhadap anak kita dengan berbagai metode tadi. Mudah-mudahan sekolah kita sesuai dengan namanya SMK Pusat Keunggulan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Sebenarnya itu yang menjadi dilema kita semua ya, selaku pendidik, bukan hanya di sekolah kita, namun kemarin juga kami panjang diskusinya terkait masalah tidak boleh menghukum siswa. Terlepas dari situ memang kita dianjurkan memang tadi seperti posisi manajer melakukan restitusi. Namun itu dilakukan untuk yang siswa sudah memahami posisi kontrol tadi, yang mahal sadar diri dengan apa yang sudah dilakukan.
Namun ketika dia tidak bisa diajak kompromi lagi, ya tetap kita masih menggunakan pola hukuman. Namun hukuman itu bersifatnya masih mendidik seperti itu, tidak masalah. Yang salah adalah tidak memberikan apa-apa. Ya, misalnya sudah tahu salah ya dibiarkan saja, ya itu yang berakibat fatal. Tetap karena 5 posisi kontrol tadi menentukan kebiasaan kita. Kita cuma melakukan kebiasaan dimulai dari kebiasaan kita sendiri dan mengajak siswa apa ya, disiplin positif. Jadi dijadikan budaya yang terbentuk di sekolah ini. Namun kita tidak melupakan pentingnya peraturan atau kesepakatan yang kita bikin, kemudian kita ingatkan bersama dengan siswa. Nah, itu yang paling penting dan membuat keyakinan ke siswa supaya dia tertanam sikap dan pribadi yang bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita hanya berusaha saja, Pak ya. Kita di sini juga bukan berarti menyampaikan materi kemudian kita pakai, bukan. Karena kita juga di sini sifatnya sharing dan berbagi praktik baik. Kami juga melakukannya bukan murni, misalnya seperti video tadi, bukan murni itu sebuah penganggaran, tapi cuma sekedar acting belaka. Ya, nantinya mungkin berharap acting itu kita lakukan secara nyata dan secara sebenar-benarnya. Nah tadi membaca kan nggak mungkin kita restitusi sambil membaca dengan siswa kan nggak mungkin. Tapi secara tersirat mungkin kita sudah melakukan praktik itu dengan siswa, menyadarkan ke siswa. Hanya saja siswanya yang tidak sadar-sadar kan seperti itu. Nah, jadi mungkin ada bapak ibu yang lain. Terima kasih Pak Muaromi telah memberikan solusi dan memberikan pemahaman bagi kita semua, dan sehingga kita akan menjadi kebiasaan. Karena berhubung waktu sudah pukul 12, jadi mungkin tidak bisa dilanjutkan karena kita akan istirahat. Nah, di belakang sudah disediakan makan siang. Baik Bapak Ibu, di sini kami hanya menyampaikan program dari pendidikan kami ya, program guru penggerak yang baru berjalan kurang lebih hampir 2 bulan dan masih 4 bulan lagi sampai bulan Juli seperti itu, masih lama ya. Kami di dalam pendidikan dan pelatihan kami banyak materi yang positif yang mengajak ternyata mungkin kita salah seperti itu, menyadarkan ke kita untuk paling tidak diri kita memperbaiki diri, bukan semata untuk meraih sesuatu, bukan. Tapi saya mengajak kepada seluruh baik Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama-sama, kan masih ada seleksi ini masuk di yang 9. Kita sama-sama masuk saja supaya semakin banyak yang belajar di dalamnya, maka akan semakin bagus sekolahnya ya, semakin bergerak dan merasa ingin memperbaiki di sekolah seperti itu. Artinya kita punya punya kebiasaan yang mungkin nanti bisa dibiasakan jadi budaya lama-lama ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatannya yang sudi mendengarkan kami dari pagi tadi sampai siang. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah memberikan pahala pada Bapak Ibu sekalian semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila tadi dalam penyampaiannya merasa membuat Bapak Ibu tersinggung, dan kami sekali lagi mohon maaf sebesarnya pada Allah. Saya mohon ampun. Mohon maaf, saya sebagai moderator dalam memimpin kegiatan ini sekaligus jadi pembicara terlalu panjang. Kepada Bu Rusmiati saya kembalikan, nanti dengan harapan itu menutup kegiatan ini. Demikian tadi paparan berbagi praktek baik budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pontianak ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan imbas yang lebih baik lagi untuk kemajuan SMA Negeri 1 Indralaya Utara.
Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah di penghujung acara pada kegiatan pagi dan siang hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu pesan dan penutupan kegiatan. Dalam hal ini kami mohonkan kepada Kepala SMA Negeri Kabupaten Jaya Utara, pada yang kami hormati Ibu Dr. Anda Yesi Sridia dari DPRD Kabupaten Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak guru penggerak Angkatan ke-7 SMK Negeri 1 Utara, Pak Budi, Pak Dimas dan Pak Ibron, dan yang terhormat Bapak Ibu dan guru serta staf tata usaha. Mohon maaf pagi tadi tidak bisa mengikuti kegiatan Bapak-bapak dan ibu-ibu karena kami ada kegiatan juga senam bersama bupati di Tanjung Senai, mau cepat keluar ternyata mobilnya tidak bisa keluar, jadi tetapi alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan ini. Saya sangat mensupport sekali, saya sangat mendukung sekali kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan waktu yang kurang lebih 3 jam kita buat kesepakatan yang seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak di depan. Dengan ada kesepakatan itu ada perubahan. Kalau sekaligus berubah itu berbahaya, lebih baik kita berubah bertahap dengan bertahap, dan barangkali untuk beberapa tahun yang akan datang akan terbentuk suatu SMK Indralaya Utara yang lebih bagus lagi dari tahun sekarang. Dan saya sekalian juga mengingatkan pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain, seperti yang disampaikan oleh Pak Dimas, Pak Budi, dan Pak Ibron, benar bahwa kita harus membuka PMM, rajin membaca PMM tersebut. Walaupun bapak-bapak di depan ini adalah guru penggerak, memang materinya ada, tetapi salah satu dari kegiatan di sekolah, kita bukan di sekolah kita saja, tetapi seluruhnya dari rapor mutu. Nah, seperti kita pelajari kemarin, pengolahan berbasis data, di situ bahwa kita sudah keluar rapor mutu kita, dan salah satu kegiatannya bahwa seluruh itu harus memanfaatkan PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi benar, kalau kita semakin banyak membaca, rasanya semakin banyak kurang. Kemarin saya rajin membuka PMM, tetapi tahun ini belum pernah buka lagi, tetapi setelah saya lihat perlu kita pelajari betul. Bukan hanya untuk guru penggerak saja belajar PMM itu, tetapi untuk kita semua. Kita lihat kira-kira apa yang harus ada perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan. Jadi kami sangat mendukung sekali kegiatan guru penggerak. Dengan adanya guru penggerak, nanti rapat untuk kita akan berubah. Ini sudah ada masuk 3, nanti berarti rapat untuk kita tahun 2023 ada perubahan. Dan mudah-mudahan untuk Bapak Ibu guru yang lain yang statusnya atau yang kegiatan masih boleh ikuti guru penggerak, saya sangat mendukung sekali. Untuk angkatan ke-8 ada Pak Budi yang lulus tahap pertama. Tidak tahu kapan yang wawancara dan untuk PPL-nya, mudah-mudahan nanti angkatan ke-8 Pak Budinya lulus, dan untuk angkatan ke-9 barangkali yang mudah-mudahan kalau seperti saya Irma itu otomatis sudah ditolak dari sistem. Bukan tidak mau, tapi ditolak dari sistem. Mau sebenarnya kemarin saya coba juga untuk upskilling dan reskilling, ternyata di sistem umur Anda sudah lewat nggak bisa. Jadi kesempatan untuk yang muda-muda ini, mumpung ada kesempatan, dan sekarang sudah zamannya digital. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kita tinggal walaupun kita di daerah kabupaten, tetapi jangan sampai tinggal di daerah-daerah yang berada di kota sana. Di kota sana di Palembang, seperti SMK Negeri 1 di Palembang, itu adalah sekolah tertua di Sumatera, di Palembang. Itu guru penggeraknya barangkali baru angkatan ke-8 sama dengan Pak Budi. Dengan Pak Budi lulus tahap pertama, tetapi angkatan ke-7 belum. Jadi jangan sampai kita kalah. Itu sudah di kota, kita di daerah saja sudah ada 3. Jadi saya sangat mendukung sekali. Silahkan lakukan kesepakatan nanti. Kira-kira kesepakatan kita baiknya bagaimana untuk kita semua, bukan untuk saya, bukan untuk guru penggerak, tetapi untuk sekolah kita, untuk warga sekolah kita, untuk siswa kita, supaya ada perubahan-perubahan. Mari sama-sama kita membentuk
kira-kira kesepakatannya bagaimana Bu? Misalnya seperti tadi saya mengharapkan jam 7.10 kita sapa, kita senyum siswa, saling sapa, tetapi kalau saatnya Bu kesempatan 7.10 atau 7.15 atau bagaimana, yang penting ada guru piket, paling tidak guru piket berada di depan untuk mensapa siswa yang datang ke sekolah seperti yang diterapkan oleh yang bikin hari Senin. Yang bikin hari lain juga demikian, bukan hanya guru piket, kalau bisa guru yang lain yang ngajar yang pertama juga berdiri di depan sana, kita salam, kita sapa, kita tegur siswa kita bagaimana keadaannya, nah apakah sekarang lagi sehat atau bagaimana, kita berikan motivasi. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka sekolah kita